غرباء 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 غرباء. Kisah tentang Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa dan Khidir. Ceritanya adalah waalaikumsalam, Nabi Musa ketika itu merasa diri paling alim di muka bumi. Bapak Ibu, ilmu ini luas. Mungkin yang kita ketahui itu hanya sebagian dari pengetahuan Allah yang sangat luas ini, dan mungkin orang lain lebih tahu daripada kita tentang sesuatu. Karenanya para ulama membagi ilmu dengan dua bagian. Yang pertama, ilmu pokok, ilmu usul, ilmu yang paten, tidak boleh beda pendapat di situ. Seperti sholat subuh 2 rakaat itu paten, dan tidak mungkin orang berbeda pendapat. Berbeda pendapat pasti sesat. Sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Ini paten. Ini namanya usul, pokok. Yang kedua, ilmu furu', ilmu cabang. Yang furu'iyah inilah yang kemungkinan terjadi beda pendapat. Makanya sering terjadi perbedaan pendapat antara para ulama mazhab yang 4. Itu semua perbedaan pendapat antara mereka tidak pernah berkaitan dengan usul. Semua perbedaan pendapat antara mereka hanya wilayah furu'iyah. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh, Imam Hanafi mengatakan tidak ada kunut subuh. Ini namanya furu'iyah. Dalam wilayah furu'iyah tidak boleh seseorang mengaku aku paling benar daripada kamu. Makanya dikatakan khilafiyah furu'iyah. Dalam wilayah furu'iyah tidak ada bid'ah. Bid'ah itu kalau bertentangan dengan usul. Misalnya ada orang mau sholat subuh 4 rakaat, itu bid'ah. Tapi kalau qunut bukan bid'ah. Kenapa? Itu furu'iyah. Dan yang ketiga, tidak boleh kita saling menyerang dalam khilafiyah furu'iyah. Ada kaidah dari para ulama, la inkara fil mukhtalaf fih. Tidak boleh saling mengingkari dalam hal-hal khilafiyah furu'iyah. Kenapa? Karena ini wilayah perbedaan pendapat. Kita saja di rumah bisa beda pendapat dengan suami kita. Suami suka bakso, istri suka nasi goreng. Sudah beda. Kata suami, kita cerai yuk. Kenapa? Kamu beda sama saya. Ini bedanya furu'iyah doang, hanya selera makan doang. Jangan dianggap masalah pokok. Suami suka warna baju merah, istri suka warna baju pink. Kita cerai yuk. Kenapa? Beda antara saya dan kamu. Tidak. Itu furu'iyah saja. Kapan menjadi masalah? Ketika suami mengatakan, aku pindah agama deh, kita beda dengan kamu. Sudah, baru terjadi perceraian di situ. Ini namanya usul, namanya pokok. Maka cara berpikir seperti ini oleh Allah sudah diperbaiki. Ketika Nabi Musa AS merasa diri paling alim di muka bumi, langsung Allah kirim seorang, bukan nabi,
seorang biasa namanya Khidir, orang biasa. Allah tidak mengangkatnya nabi. Memang ada perbedaan pendapat tentang masalah ini, tapi yang lebih kuat bukan nabi. Dia hanya untuk menegur Nabi Musa AS. Kita buka ayatnya 60. Di situ ayat 60. Wa idh qala Musa li fatah la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku diperintahkan Allah nih untuk apa? Ketemu seseorang. Untuk apa? Berguru. Kenapa? Ternyata ada yang lebih alim daripada aku. Cari di mana? Pertemuan dua laut. Berangkat. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Pas ada ikan jatuh di situ, ikannya melompat, di situ akan ketemu. Tanda-tandanya. Maka cerita panjang sampai akhirnya ketemu dengan Khidir, ya. Kita lompat ceritanya. Fawajada, ini ayat ke-65. Fawajada 'abdan min ibadina. Maka bertemu dengan hambaku di antara hamba-Ku. Atainahu rahmatan min indina. Allah memberikan rahmat kepadanya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allah menitipkan ilmu khusus untuk hamba ini. Di sini Nabi Musa berguru. Nabi Musa berguru. Sebelum berguru ada panduannya. Kau tidak boleh mendebat, kau ikut aku. Tapi ingat, kau tidak akan sabar. Kenapa? Karena nanti yang akan kutunjukkan sesuatu yang mungkin menurut kamu tidak paham. Kamu akan protes nanti. Jangan protes. Sudah dikasih aba-aba sebelum berlangsung pelajaran-pelajaran itu. Qala, ini berkata Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak akan bisa sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhbihi khubra. Karena kamu enggak pernah menemui peristiwa ini, kau tidak akan bisa sabar. Apa kata Nabi Musa? Qala satajiduni insyaallah sabira wa la a'si laka amra. Aku akan sabar dan aku akan ikut apa yang kamu tunjukkan. Khidir memberikan panduan berikutnya. Jangan tanya kalau aku melakukan sesuatu. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kau jangan tanya kalau aku melakukan sesuatu sampai nanti aku menjelaskan peristiwa itu. Fantalaqa, maka berangkatlah. Hatta idza rukiba fis safinah khalaqaha. Sebuah perahu dikendarai, tahu-tahu dia lubangin oleh Khidir. Perahu bagus dilubangin. Di sini Nabi Musa protes. Perhatikan, sudah dikasih panduan. Jangan tanya, jangan protes. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kau lubangi ini, nanti kan tenggelam orang yang mengendarai perahu ini. Khidir berkata, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aku sudah katakan kau tidak mungkin sabar berikut aku. Nabi Musa minta maaf. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Maafkan, aku lupa, kata Nabi Musa. Fantalaqa, berangkat lagi. Hatta idza laqiya ghulaman faqatala. Ada anak kecil lewat, dibunuh oleh Khidir. Anak kecil lewat, dibunuh. Nabi Musa protes lagi. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Kau membunuh anak enggak berdosa? Laqad ji'ta syai'an nukra. Ini dosa. Khidir berkata, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
sudah aku katakan berkali-kali, kau tidak mungkin sabar ikut aku. Nabi Musa minta maaf lagi. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Ya udah, kalau aku nanti bertanya lagi, jangan temani aku lagi. Qad balagta min ladunni udhra. Sudah, aku sudah maafkan. Fantolako, berangkat lagi. Qala, nih, fantolako, berangkatlah lagi. Hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama, datang ke sebuah kampung. Nabi Musa dan Khidir sedang kelaparan. Mereka minta tolong, punya makanan enggak? Kampung bakhil, semua kampung penduduknya bakhil, tidak satu pun memberi makan. Sudah kelaparan, dalam kondisi sulit. Ketika itu istata'ama ahlaha fa'abaw ayudhayifuhuma, mereka enggak mau memberikan makan. Tiba-tiba di depannya ada sebuah bangunan mau roboh. Fawajada fiha jidaran yuridu ayanqadh. Khidir langsung menyelamatkan gedung ini. Dia bekerja keras, gedungnya ini, bangunan ini dijaga, diberdirikan lagi, diperbaiki lagi sampai rapi seperti semula. Fa'aqama, ini maknanya fa'aqama, dia tegakkan lagi. Qala, Nabi Musa berkata, minta upah dong sama mereka. Mereka bakhil. Masa kamu membantu mereka menjaga rumah supaya jangan sampai roboh? Minta upah sama mereka. Qala, law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Di sini Khidir berkata, qala hadza firaqu baini wa bainak. Inilah perbedaan aku dan engkau. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Sekarang aku ceritakan apa semua peristiwa itu. Ammas safina, adapun perahu, fakarat limasakin, dia milik orang miskin, ya'maluna fil bahr, bekerja di laut. Fa'aradtu an a'ibaha, aku lubangi sengaja. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada raja, ada penguasa yang suka mengambil perahu yang baik, makanya aku lubangi sehingga gak diambil oleh penguasa. Perhatikan Bapak Ibu, inilah ilmu takdir. Kita seringkali kecewa ketika terjadi sesuatu yang itu di luar keinginan kita. Perahu saya kok berlubang, waduh gimana nih? Nah, menurut dia ini musibah, padahal Allah ingin menyelamatkan, jangan sampai perahu ini diambil semua oleh raja. Ini ilmu takdir. Subhanallah. Kalau terjadi sesuatu, jangan segera kecewa kepada Allah. Tunggu apa terjadi setelah itu. Bapak Ibu berangkat ke airport, kena macet, hangus tiket. Waduh, sudah aku baca doa tadi, terlambat lagi, sampai di airport sudah hangus tiket. Marah-marah, kecewa, mungkin terjadi. Pas dia pulang, buka TV, ada pesawat jatuh. Loh, ini pesawat yang tadi harus aku naiki. Baru aku tahu Allah mau menyelamatkan aku. Seperti ini ilmu takdir. Ini yang diajarkan oleh Khidir kepada Nabi Musa AS. Wa ammal ghulam, adapun anak kecil yang tadi dibunuh, fakana abawahu mu'minain, ayah ibunya orang beriman. Fakhoshina ayurhikuhuma tughyana wa kufra. Anak kecil ini nanti kalau besar dia jadi orang kafir yang akan membunuh orang tuanya. Allah tahu. Perhatikan. Makanya kalau ada orang tua anaknya meninggal dunia, jangan kecewa kepada Allah. Mungkin dalam ilmu Allah, Allah punya keinginan yang lain lagi.
Makanya prasangka baik kepada Allah. Perhatikan, anak ini dibunuh oleh Khidir. Ternyata ilmu Allah berkata bahwa ini kalau besar nanti dia akan jadi kafir dan dia akan bunuh orang tuanya. Orang tuanya beriman kepada Allah. Allah ingin menyelamatkan yang jiwa yang beriman ini. Allah matikan anak kecil sebelum dia besar. Dan kecewa kepada Allah jika punya anak kecil meninggal dunia. Dan apa kata Khidir? Allah ingin menggantikan yang lebih baik. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab ruhma. Adapun tembok, wa ammal jidar fakana lighulamain yatimain fil Madinah. Ada dua anak yatim. Anak yatim masih kecil. Di bangunan ini ada simpanan orang tuanya. Orang tuanya orang baik. Hartanya harta baik. Ini warisan. Kalau nanti ketahuan ada harta di bawah bangunan itu, anak yatim juga kebagian. Makanya Khidir datang untuk menjaga harta itu, memperbaiki bangunan. Jangan sampai kesingkap itu harta. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Ayah ibunya orang soleh. Fa arada rabbuk ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah tunggu supaya anak ini besar, nanti dia akan mengambil harta itu. Wa ma fa'altahu an amri. Ini semua karena kehendak Allah, bukan karena aku. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah cerita tentang kejadian-kejadian yang kamu nggak sabar mendengar ceritanya. Nabi Musa sadar bahwa ternyata ada ilmu di atas yang dia ketahui. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang alim ada lebih alim lagi. Karenanya, barakallah, kalau kita tahu satu kebenaran, jangan menghakimi kebenaran yang lain lalu kemudian mengatakan bahwa aku paling benar, padahal itu khilafiyah. Kita harus cerdas menjadi orang beriman, jangan menjadi orang yang kemudian memecah belah umat ini karena kebodohan kita. Kita bersikap bijak, ulama kita cerdas. Makanya oleh ulama dibagi dua tuh ilmu. Ada ilmu usul, tidak boleh beda pendapat, dan ilmu furu, boleh beda pendapat. Kenapa? Dalam furu'iyah yang kunut sah salatnya, yang tidak kunut sah salatnya. Yang tidak sah yang enggak salat subuh. Jangan tengkar tentang masalah baca kunut, tapi tengkarlah untuk urusan mereka. Kenapa mereka enggak salat subuh? Seperti itu kita menghadapi peristiwa-peristiwa tentang ilmu-ilmu yang kita pahami, sehingga kita menjadi orang yang bijak. غرباء